Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik saja dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, salam olahraga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi kita tentang atletik, dimana minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu jalan cepat dan lari cepat. Oke, selanjutnya yakni kita akan mempelajari lompat jauh. Lompat jauh juga merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Tujuan dari lompat jauh itu sendiri adalah melompat sejauh-jauhnya yang diawali dengan gerakan lari. Ya, terdapat 3 gaya dalam melompat jauh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya jongkok atau waktu melayang bersikap jongkok. Yang kedua, gaya melenting atau menggantung, waktu di udara badan dilentingkan. Yang ketiga, gaya berjalan di udara atau waktu di udara kaki bergerak seolah-olah berjalan di udara. Oke, pada pembelajaran kali ini teman-teman akan mempelajari lompat jauh gaya jongkok. Untuk lompat jauh gaya melenting atau gaya berjalan di udara dapat teman-teman pelajari dalam kesempatan lain. Gerakan lompat jauh terdiri atas beberapa rangkaian gerakan. Rangkaian gerakan lompat jauh yaitu awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan. Gerakan-gerakan dasar dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, gerakan awalan lompat jauh. Gerakan awalan lompat jauh adalah gerakan berlari sebagai awalan untuk melakukan lompatan. Tujuan gerakan lompat jauh adalah untuk menghasilkan lompatan sejauh-jauhnya untuk meningkatkan kecepatan berlari pada waktu hendak melompat dan untuk tidak mengubah langkah pada waktu akan melompat. Oke, yang kedua yaitu gerakan tolakan lompat jauh. Gerakan tolakan lompat jauh adalah gerakan yang paling penting dipelajari dengan baik. Baik buruknya suatu tolakan ketika lompat jauh akan berpengaruh pada jarak tolakan yang dihasilkan. Gerakan tolakan dalam lompat jauh dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki yang paling terkuat dengan bertumpu pada papan tolakan dalam lompat jauh. Hal ini dilakukan agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan awalan. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, gerakan melayang dalam lompat jauh. Gerakan melayang adalah gerakan seolah melayang di udara setelah kaki melakukan tolakan di papan tolakan lompat jauh. Agar mampu melayang di udara lebih tinggi dan lama, dibutuhkan perpaduan gerakan awalan yang cepat dan gerakan tolakan kaki dengan kekuatan yang memadai. Ketika dalam posisi melayang, keseimbangan tubuh perlu dijaga. Oke, yang terakhir atau yang keempat adalah gerakan pendaratan dalam lompat jauh. Gerakan pendaratan adalah gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Gerakan pendaratan merupakan tahapan yang penting untuk diperhatikan. Saat melakukan gerakan pendaratan, koordinasi semua gerakan kaki, kepala, lengan, tangan pada saat badan melayang turun, serta tumit menyentuh pasir harus berlangsung dengan baik agar mencapai hasil lompatan yang maksimal. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan video berikut ini. Oke, sebelum teman-teman melakukan gerakan ini, sebaiknya teman-teman pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi apa-apa saat melakukan gerakan. Ya, ini gerakan awalan dalam melompat jauh, tolakan, dan melayang selalu mendarat. Berhubung kita tidak ada bak pasir untuk melakukan pendaratan, teman-teman cukup melakukan gerakan dengan teknik yang benar. Ya, mungkin ini saja materi kita hari ini. Teman-teman bisa melakukannya di rumah dan didampingi oleh orang tua, abang, atau kakaknya. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.